Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nuraini. Saya dari kelas C2 Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan bagaimana relasinya dengan demokrasi. Nah, sebelum pada sistem pemerintahan yang saat ini, Indonesia tuh sempat berganti-ganti sistem pemerintahan itu berkali-kali. Setidaknya ada 5 kali pergantian sistem pemerintahan. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan presidensial yang terjadi pada 1945 sampai 1949. Kemudian berganti ke sistem pemerintahan parlementer semu, yaitu terjadi pada tahun 1949 sampai 1950. Kemudian ganti lagi ke sistem pemerintahan parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai 1969. Kemudian ganti lagi ke sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama, yaitu pada masanya era Soekarno, itu pada tahun 1959 sampai 1966. Kemudian ganti lagi ke sistem pemerintahan presidensial Orde Baru, yaitu masanya Presiden Soeharto. Itu terjadi pada tahun 1966 sampai 1969. Nah, setelah Soeharto lengser, itu berganti ke sistem pemerintahan presidensial, yaitu terjadi pada 1999 sampai saat ini. Nah, sistem pemerintahan Indonesia saat ini kan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem politiknya itu demokrasi. Atau dalam bentuk lain, Indonesia bisa disebut sebagai negara kesatuan dalam bentuk republik yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensi sendiri merupakan sistem negara yang dipimpin oleh presiden, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yaitu pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Untuk menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menterinya. Para menteri itu sendiri dipilih secara langsung oleh presiden yang dianggap presiden mampu untuk membantunya dan berkompeten di dalam bidangnya. Dalam sistem parlemennya, Indonesia menganut sistem bikameral, yaitu sistem 2 kamar yang Indonesia sendiri dikenal sebagai DPR dan DPD, yang bertujuan untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik atau good governance, serta tercapainya check and balance antara 3 kekuasaan yang terdapat pada trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Khususnya di lembaga legislatif yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara. Lembaga ini memiliki fungsi utama, yaitu pengawasan, anggaran, dan pengaturan. Dengan demikian, adanya 2 kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya 2 kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik. Nah, dengan diterapkannya sistem pemerintahan presidensial, diharapkan sistem pemerintahan Indonesia itu bisa berjalan stabil, nggak seperti kayak sistem pemerintahan parlementer. Kabinet-kabinetnya itu mudah untuk dilengserkan, jadi pelaksanaan program kerja itu nggak berjalan maksimal. Nah, hal itu bisa menghambat demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya sistem presidensial ini, diupayakan agar sistem demokrasi Indonesia itu berjalan dengan baik sesuai dengan asas Pancasila. Kemudian dalam sistem parlementer, Indonesia menerapkan sistem 2 kamar, yaitu bikameral. Adanya lembaga DPR dan DPD bertujuan agar memudahkan untuk mengambil keputusan yang dikeluarkan. Lalu dalam arti lain, bikameral sendiri merupakan sebuah bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdapat 2 kamar. Nah, yang dimana agar mengimbangi atau membatasi kekuasaan satu majelis atau satu dewan.
yang dikhawatirkan, sistem satu kamar memberikan peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik. Sekian video dari saya meminta maaf apabila ada salah tutur kata dalam penyampaian, dan saya meminta maaf dengan sangat apabila materi penjelasan saya ada yang salah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekian dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.